Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ailuna Putri, ini saudara kembarnya Mas Muhammad Fatah kan? Lucinta Luna atau Ailuna Putri yang ditangkap pada tanggal 11 Februari atau dijebloskannya 2020. Ini kalau nggak salah 2019 ya masuknya, itu 11 November 2019 kalau nggak salah tertangkapnya. Jadi ini tertangkap dan setelah dites urin ternyata ini menggunakan Riklona dan Tramadol. Ini termasuk narkotika dan obat-obatan berbahaya, sehingga dia harus menjalani masa hukuman selama 1,5 tahun. Sebenarnya ini lebih ringan daripada yang dituntutkan oleh jaksa selama 3 tahun di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu. Dan pada tanggal 11 Februari kemarin 2021 dinyatakan bebas. Tapi benarkah dia bebas? Nah, ini pertanyaan banyak orang karena ternyata Lucinta Luna ini nggak bebas sepenuhnya. Jadi bebasnya ini bebas bersyarat. Bebas karena adanya asimilasi program COVID kalau saya bilang. Ini seperti yang dikutip dari pernyataan Kepala Bidang Humas Protokol di Dirjen Permasyarakatan, ini Ibu Rika Aprianti, bahwa dia ini belum bebas murni. Jadi bebasnya ini karena asimilasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di rutan. Jadi untuk mengurangi si narapidana yang ada di rutan ini tadi, ini termasuk program Pak kemarin ya kalau nggak salah ya, yang akhirnya beberapa narapidana ini bisa dikembalikan ke rumah, dibina di rumah. Itu pun setelah 1,5 tahun menjalani hukumannya dan berkelakuan baik. Ini menjawab pertanyaan semua orang. Kalau memang pada tanggal 11 Februari 2021 kemarin dia bebas, kok gak ada di TV, gak ada di YouTube, gak ada di mana-mana. Ini munculnya cuma di Instagram. Dan Instagramnya baru dibuka lagi. Dan YouTube-nya juga kayaknya hilang, ini terus ganti YouTube yang baru. Dan orang bertanya-tanya, kira-kira seperti apa Lucinta Luna ini nasibnya sekarang ini. Banyak orang mencari, per hari ini ada 90.000 pencarian kalau kita lihat di Google search ini tadi. Dan rupanya ini belum banyak berita tentang Lucinta Luna. Selain ada unggahan-unggahan seperti dia tiba-tiba memakai filter brewok atau apa yang kayak limbah dan sebagainya, itu kan diomongin sama semua orang dulu. Juga dia ini paling pintar sih menggunakan pertanyaan setiap orang ini. Kayak dulu setahun yang lalu Lucinta Luna hamil, pergi USG, terus macam-macam lah, yang orang terus kemudian happy karena ya melihat keabsurdan si Mbak Ailuna Putri ini tadi. Cuman ini adalah satu hal yang memang dinanti-nanti, semua orang menunggu-nunggu. Setelah kemarin juga Miley Cyrus tertangkap lagi, walaupun akhirnya dibina juga di rumah, walaupun tetap wajib lapor. Tapi oke, sekarang kita bahas Lucinta Luna. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi pada dia saat ini? Ya setelah lepas dan bebas, karena belum bebas murni, karena bebas murninya baru nanti Agustus 2021, maka dia ini harus ada di dalam rumah atau di satu tempat, nggak boleh kemana-mana. Jadi nggak boleh melakukan satu aktivitas seperti kita layaknya orang yang sudah bebas atau bebas murni nanti dianya. Nah jadi kalau dilihat di sini, dia kayaknya tetap harus menjalani kehidupan. Ya walaupun ini nggak di penjara lagi, tapi pasti dia happy banget karena bisa sosmedan. Dan si Ratu Salome ini tadi akhirnya bisa bikin konten. Kebayang nggak, dia tuh kalau nggak salah baru bikin Instagram baru ya kalau nggak salah ya. Udah langsung aja 1 juta subscriber. Saya aja 80.000, itu udah 6 tahun, terus nggak nambah-nambah, nambahnya dikit banget. Nah tapi ini adalah satu hal yang memang ya semua orang menantikan, tapi juga sambil ya belum bisa apa-apa sampai nanti mungkin ya di pertengahan tahun ini nanti dia akan berkarya lagi, memporak-porandakan lagi kehidupan kita. Dan kalau ditanya kira-kira di mana, dari terawangan saya. Ini sepertinya dia ada di rumah salah satu temannya, ada di apartemen di Bilangan Jakarta. Jadi kalau dilihat, dia ini kayaknya bersama dengan beberapa temannya ada di satu rumah menyewa apartemen dan dia tinggal di situ. Sama seperti dulu dia tertangkap itu kalau nggak salah di Tamrin City di daerah Jakarta Pusat. Sehingga kalau ini sekarang melihat ini tadi, sepertinya dia akan ada di apartemen dulu. Dan kita lihat dari beberapa unggahannya, ini menarik-menarik semua. Miss Universe tuh dia atau belum? Tapi nanti kita akan lihat lah ini arahnya kemana. Cuman semua orang kayaknya berharap cemas, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh
Ailuna Putri ini tadi atau Lucinta Luna, kita akan menantikan. Dan kalau kita berandai-andai nanti sebelum bebas murni pun kayaknya tawaran ini sudah mulai muncul, dan tawarannya ini kayaknya sudah mulai muncul dari endorsan-endorsan yang sebenarnya sudah bisa dikerjakan dari rumahnya dia. Nah, maka kita akan lihat banyak sekali kalau endorsan seperti ini berarti skincare, klinik kecantikan, atau produk-produk seperti hijab. Nanti mungkin ini akan ada hijab Lucinta Luna menjelang Idul Fitri nanti. Ada banyak hal yang nanti akan menarik kita lihat, dan ini akan di-endorse oleh Lucinta Luna. Seharusnya boleh ya kalau di rumah aja. Dan saya pikir ini akan menjadi pundi-pundi rupiah yang baru yang akan bisa diambil oleh beliau ini tadi. Nah, selain ini saya pikir juga akan datang sponsor-sponsor yang masuk. Jadi kayaknya brand Lucinta Luna ini menarik untuk dibuatkan satu produk yang akan bisa men-tagging namanya ini tadi, dan produk ini akan lebih dikenal dengan lebih gampang. Dan ini akan bermunculan tidak pakai lama, sebenarnya sejak kemarin mulai bebas pun banyak tawaran ini, dan ini akan terus berjalan sampai Agustus nanti. Jadi kita akan mulai melihat nanti seperti dulu ada kopi apa ya yang kalau diplesetin jadi kayak alat kelamin pria itu. Ini akan muncul hal-hal seperti itu. Makanya tadi saya bilang siap-siap untuk diporak-porandakan. Dan yang pasti di sini saya sih mengira begitu nanti bebas, atau mungkin nggak nunggu bebas, tapi kayaknya nggak bisa. Lucinta Luna ini pasti akan duduk di kursi panas podcast Deddy Corbuzier atau Close the Door Podcast, dan saya yakin dia akan klarifikasi di situ. Apakah dia ini laki-laki atau enggak, keadaan di penjara seperti apa, bagaimana pengalamannya dan sebagainya. Ini saya yakin ini pasti satu hal yang akan booming nanti, dan mungkin jadi konten-konten pertamanya Lucinta Luna juga. Ini saya tunggu nanti ini kehadiran ini tadi. Dan kalau saya lihat lagi ada satu upaya untuk membuat usaha baru, karena dia tahu bahwa dengan kemarin itu hanya menjadi selebriti dan di endorse saja, maka saat dia masuk ke dalam bui itu dia baru ngerasain kalau badannya nggak kerja, dia nggak dapat apa-apa. Makanya dia nanti di tahun ini juga pasti akan mencoba untuk melakukan satu usaha, di mana usaha itu akan ya tetap berjalan walaupun fisiknya nggak ada di situ. Jadi Lucinta Luna ini bisa dipastikan dia akan membuka usaha baru, walaupun di sini akan diajak oleh orang lain, tapi usaha ini akan lumayan baik. Walaupun di awal agak terseok, tapi saya yakin ini akan menjadi satu usaha yang lumayan bagus. Bahkan dia udah ngerasain tuh banget kalau dia nggak kerja nggak dapat duit, makanya dia harus mensukseskan usaha ini tadi. Ini juga yang saya lihat di sini. Dan kalau dilihat dari kartu The Six of Swords, rupanya ada perpindahan hati. Sepertinya Abbas sudah bukan menjadi seorang pria atau wanita. Abbas ini kayaknya udah nggak jadi pacarnya lagi, dan kayaknya dia akan berpindah ke lain hati dan mencoba untuk menjajaki hubungan yang baru yang akan membawa dia ya ini tadi ke petualangan yang baru bersama dengan, kalau dia Ratu Salome berarti ini Raja Salome. Yang saya pikir ini akan menjadi satu kebangkitan untuk Lucinta Luna di tahun 2021 ini tadi. Dan lagi pula kayaknya Abbas udah punya pacar baru, karena saat video ini dibuat Abbas lagi di Turki, lagi foto di taman nunggu mau belanja waktu itu. Jadi kayaknya udahlah mereka ini happy, kayaknya separate tapi happy. Dan kalau saya pikir lagi akan ada sesuatu yang baru di sini, bukan baru ya. Kalau saya pikir ini dia akan mengoperasi dirinya lagi. Jadi mungkin membenarkan yang lama, tapi ada sesuatu yang akan berubah di sini. Kayaknya ada yang bertambah. Jadi kalau saya pikir dia akan, mungkin ini di endorse mungkin tidak, tapi dia yang sure will do ini akan mendatangi seorang ahli bedah plastik dan melakukan sesuatu. Ini prediksi saya. Jadi Lucinta Luna akan mendatangi seorang bedah plastik dan akan melakukan sesuatu. Coba kita lihat apakah ramalan saya tepat atau tidak. Atau ada di sini ahli bedah plastik yang mau mewujudkan ramalan saya dengan menawarkan kerjasama dengan Lucinta Luna ini tadi. Nah, mungkin nanti wajahnya jadi lebih mirip artis Korea Utara. Atau kita akan lihat nanti. Ataukah sebenarnya pita suara tuh bisa dioperasi nggak sih? Bisa. Oke. Dan yang paling penting di sini untuk Lucinta Luna juga, hati-hati, karena kehidupanmu ini kehidupan penuh dengan kepalsuan. Sesuatu yang nggak seperti itu aslinya berbeda. Nah, hati-hati kalau ternyata ada orang atau teman-teman yang mengajak kamu untuk menjerumuskan dan mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya kayak kemarin. Jadi sebaiknya lebih berhati-hati, karena pernah kejadian begitu. Saya nggak ingin kejadian yang serupa dengan Milan ini tertimpa lagi. Saya yakin mereka orang-orang yang baik,
dan mereka ini pasti dipengaruhi oleh orang sekitarnya, dan jangan sampai ini kejadian lagi untuk kesekian kalinya. Ini satu hal yang kita sudah cukup dengan banyaknya artis yang berbakat yang terus kemudian terjeblos ke penjara karena pemakaian atau penyalahgunaan obat-obatan berbahaya dan narkoba ini tadi. Ini pesan yang paling penting yang harus saya sampaikan kepada Anda dan juga kalian semua. Nah, kira-kira kalau buat kalian, apa sih yang kalian harapkan dari Cinta Luna? Kira-kira dia ini akan bertingkah pola seperti apa lagi? Dan mengingat bahwa dia saat ini sedang dalam kalau dibilang masa percobaan. Karena bebasnya ini belum bebas murni. Jadi Lucinta Luna itu masih belum bebas. Kenyataannya seperti itu disampaikan oleh Kabid Humas Protokol Dirjen Pemasyarakatan Bu Rika Aprianti. Belum bebas murni. Dia ini masih bebas bersyarat karena asimilasi itu tadi. Dan kita menunggu Agustus 2021. Dan saat ditanya apa sih yang akan menyebabkan dia ini akan bebas murni, karena dia udah bayar 10 juta dan terus kemudian selama setengah masa hukuman dia berbuat baik, dia juga nggak menyulitkan dan sebagainya, akhirnya berkelakuan baik, akhirnya dia itu tadi dibebaskan dan boleh dibina di rumah. Nah, tapi itu semua akan bisa hilang dan dicabut kalau seandainya satu, dia melanggar hukum, kedua, dia melakukan tindakan yang membahayakan, dan ketiga, meresahkan masyarakat. Tapi dipikir-pikir, Lucinta Luna ini sudah meresahkan masyarakat. Jelas meresahkan masyarakat karena masyarakat bertanya-tanya, dia ini sebenarnya perempuan murni atau perempuan transgender. Nah, kalau masyarakat resah dan dia nggak ngaku, berarti kan gimana tuh? Harusnya seperti apa? Saya pengen sih bikin konten sama Lucinta Luna, saya bacain langsung kira-kira kedepannya seperti apa. Sama seperti dulu saya pernah ramalkan, dan semoga ini akan jadi sesuatu yang lebih positif lagi. Terima kasih sudah menonton konten ini. Kita berharap kembalinya Lucinta Luna lagi si Ratu Salome ini tadi. Dan untuk kalian semua yang ingin bertanya-tanya masa depan kalian seperti apa, nasib kalian bagaimana, asal nggak nanya lotre kira-kira berapa keluarnya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan dengan senang hati menerima permintaan kalian. Dan sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Saya Denny Darko. Salam.